Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah gambar teknik. Di sini nanti kita akan membahas mengenai proyeksi piktorial. Salah satunya adalah proyeksi dimetri. Dimana kemarin sudah saya bahas mengenai proyeksi dimetri. Itu adalah dengan besar sudut antara sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Besarnya sudut sumbu Y adalah 7 derajat, sumbu X adalah 7 derajat, dan sumbu Y adalah 42 derajat. Skala garisnya yang mengarah ke sumbu X itu 1:1, sumbu Y adalah 1:2, sumbu Z tetap 1:1. Oke. Yang perlu disiapkan dalam penggambaran nanti cukup sederhana, hanya penggaris segitiga double dan busur. Busur ini digunakan nanti untuk menghitung besarnya sudut pada sumbu X dan sumbu Y. Ini ya. Oke. Sekarang kita mulai mengenai proyeksi dimetri. Ya, misalnya kita diharapkan dengan sebuah, misalnya ada gambar ortogonal, proyeksi ortogonal seperti ini, di mana ada tampak depan, samping kanan, tampak atas, samping kiri, dan tampak bawah. Ya, kemarin sudah kita sepakati bahwa tampak yang kelihatan untuk proyeksi dimetri, isometri, dan oblik atau proyeksi piktorial itu adalah 3 tampak yang kelihatan, yaitu yang pertama adalah tampak depan, yang kedua adalah tampak samping kanan, yang ketiga adalah tampak atas. Ini ya. Tampak depan dia sejajar dengan sumbu X. Di sini tampak depan. Tampak samping kanan dia sejajar dengan sumbu Y. Ini kanan. Ya, ini adalah atas. Ya. Oke. Untuk memudahkan dalam memahami gambar piktorial yang akan gambar ortogonal ini yang akan kita konversikan menjadi gambar piktorial atau gambar nanti proyeksi dimetri salah satunya. Ini sudah saya beri kode ya, antara garis yang ada di tampak depan, samping kanan, tampak atas, samping kiri maupun bawah. Misalnya di sini saya yang kelihatan ini kan nanti adalah tampak depan, kanan, dan atas ya. Saya beri contoh untuk gambar garis yang ada di tampak depan. Di sini ada garis A, B, E, F, I, dan J. Oke. Garis yang ada di tampak depan yang sama dengan tampak samping kanan itu kan garis B, F ya. Berarti ini adalah satu garis yang sama. Posisinya nanti dia berada di sini otomatis. Karena ini berada di tampak depan dan ini berada di tampak samping kanan. Berarti posisinya ada berhimpitan dengan sumbu Z. Besarnya sumbu Z ini adalah 90 derajat ya terhadap garis horizontal. Oke. Terus ya selain itu kan ini ya yang J ini ya, garis J ini. Oke. Dari gambar ini bisa kita simpulkan, bisa kita analisis bahwa ini adalah dua objek yang mempunyai elevasi yang berbeda dan jarak atau besarnya yang tidak sama antara objek yang satu, yang bawah dengan yang atas. Ya, yang atas ini, yang bawah dengan yang atas ini. Oke, untuk mempermudah, kalian selesaikan dulu yang bawah ini. Yang bawah ini kan hanya kalau kita lihat dari tampak atas kan berupa kubus ya, persegi kan, persegi. Kalau kita kita kembangkan lagi dari tampak depan, berarti ini bentuknya adalah berupa
kotak ya. Panjang kali lebarnya adalah 5 kali 5, tingginya adalah 2,5. Oke. Ini kita buat dulu. Ya, ini kita buat dulu, baru nanti kita menginjak ke tampak atau ke objek yang atasnya. Ya, kita buat. Saya gunakan kertas satunya agar nanti lebih mudah dalam memahami. Ini saya simpan dulu. Kita membuat kertas baru. Di mana di sini akan saya buat dulu garis horizontalnya. Ya, garis horizontalnya ini. Terus saya tentukan misalnya ini adalah titik tengahnya. Ini adalah pertemuan antara sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke. Besarnya sumbu X tadi itu adalah 7 derajat ya, 7 derajat. Oke, 7 derajat. Berarti ini 0, 5, 6, 7 berarti di sini. 7. Terus besarnya sumbu Y itu adalah 42. 42 ini adalah 42. Berarti di sini. Oke, tinggal kita garis saja. Kita garis yang mengarah ke sumbu X. Ini sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah 42 derajat, yang di sini adalah 7 derajat. Adalah sumbu Y, sumbu X. Sumbu Z tadi dia tegak lurus dengan garis horizontalnya. Berarti ya, tegak lurus dengan garis horizontal, tinggal kita garis ke arah vertikal aja, garis tipis. Oke, kalau sudah, ini kan tadi yang kelihatan adalah ya, yang tampak depan di sini, tampak depan dia berhimpitan dengan sumbu X. Ya, berarti panjangnya garis di sini yang paling bawah ini itu kan EF. Berarti kita garis dulu panjang garis EF yang sejajar dengan sumbu X, berarti di sini. Karena skalanya adalah 1:1, di sini tadi nilainya 5 cm, berarti kita ukur tetap sama dengan 5 cm ya di sini, 5 cm. Oke, itu. Terus yang sumbu Z ini yang bagian bawah itu kan tampak samping kanan, yang kelihatan objek yang bawah itu panjangnya juga sama, 2,5 tambah 2,5 berarti 5 cm. 5 cm karena skalanya itu 1:2, berarti di sini kita menggambarnya adalah 2,5. Oke, ini kita 2,5 ya. Terus untuk menggambar tingginya tadi kita lihat dari tampak depan itu adalah 2,5 cm. Ya, 2,5 cm. Berarti kita tarik garis ke atas 2,5 cm. 2,5 berarti di sini. Oke, karena dia harus tegak lurus, kita menggunakan garis segitiga double ini ya. Ini kita garis ke atas. Nah, kita ukur tadi, karena ini kan kita sudah mengukur salah satu, karena di sini garisnya adalah sejajar, tinggal kita buat seperti ini aja. Kita garis menggunakan penggaris segitiga double seperti ini. Nah, karena ini sudah sejajar kan, dia sudah berhimpitan, tinggal kita tempel aja di bagian bawahnya, tinggal kita geser seperti ini. Nah, ini pasti otomatis nanti nilainya akan sama. Terus sama dengan yang sebelahnya, kita tempelkan dulu di bagian sini, terus balik ya. Ini dulu kita tempel seperti ini. Setelah itu ini kita geser.
geser sini. Oke, di sini ya. Ini geser ke sebelahnya sini. Ya, ini. Ini sudah jadi yang untuk tampak yang bagian bawah. Kalau misalnya mau ditambah garis putus-putusnya boleh, yang tidak kelihatan ya, karena ada garis yang tidak kelihatan. Nah, sekarang tadi yang objek yang bawah itu kodenya adalah ada A, B, ada A, B, E, F, ya, D, H, C, G. Ya, berarti ini saya beri kode biar lebih memudahkan memahaminya. Ini adalah A, B, ini adalah E, F, ini adalah C, D, bagian di sini adalah H. Ya. Karena yang bawah sudah selesai, berarti kita lanjut ke yang bagian atas. Yang bagian atas tadi bentuknya adalah seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Ini kalau dilihat dari atas, berarti dia masuk ke objek yang bawah itu adalah separuhnya, 2,5. Ya, setengahnya dari objek yang bawah. Terus keluar itu 5 cm. Ya, tingginya adalah 7,5 cm. Oke, kita coba buat. Dia berada di pas tengah-tengah. Dia dibagi, jadi kan 5 cm dibagi 2,5, ini 1,25, 1,25 ya. Jadi posisinya, jadi karena tadi adalah separuhnya, berarti karena 2,5 berarti 1,25. Oke, posisinya ada di sini. Kita tarik garis. Ini 2,5. Ini kita juga ini 1,25. Nah, kita garis tipis dulu. Ini posisinya berada di tengah. Ini 5 berarti 2,5. 2,5-nya di sini, masuk ke sini adalah 1,25 di sini. Oke, 1,25-nya di sini. Kita tarik garis masuk. Ya. Oke. Separuhnya ini di sini 1,25. Oke. Tarik garis. Ini. Terus tingginya adalah 7,5. Harus sejajar dengan garis vertikalnya ya. Harus sejajar dengan garis ini. Ini tarik garis ke atas. Garis ke atas. Tingginya adalah 7,5. 7,5 berarti sampai setengah di sini ya. Oke, misalnya anggaplah sampai di situ 10 berarti 6.
terus di garis ini tarik garis ke atas sini, terus ke belakang. Besarnya tadi adalah 2,5 tambah 5 berarti 7,5 ya. Ini saya ganti untuk memudahkan aja, ini saya ganti 5 cm itu, jadi totalnya adalah 7,5. Ke belakang 7,5 karena dibagi 2 berarti kan 3,75. Ke belakangnya adalah 3,75. 3,75 berarti di sini. Ya, ini agak kurang ke bawah sebenarnya, saya tadi menggambarkannya yang gambar objeknya ini ya. Oke, ini sudah sejajar, tinggal kita geser adalah di sini tuh, terus kita tarik garis ke bawah. Tingginya tadi adalah totalnya adalah 10, berarti tinggi totalnya adalah 10. Atau di sini ini adalah 6 ditambah 2,5 ya. 6 ditambah 7,5 tambah 2,5 berarti 10. Karena ini tadi saya menggambarkannya hanya 6, berarti 6 tambah 2,5 totalnya adalah 8,5. Ini sampai ke bawah 8,5. Ya, kita cek 8,5 pas di sini ya. Oke, di situ terus kita tarik garis masuk ke dalam sejajar dengan sumbu Y. Oke, ini terus tarik ke sini. Nah, sekarang ini sudah jadi ya, ini sudah jadi. Kita pertebal mana objek yang dipakai, mana yang tidak. Kita pertebal saja objek yang dipakai. Yang tidak kelihatan, coba saya gambarkan garis putus-putusnya ya, biar nanti lebih mudah dalam memahami. Dari gambar 2 dimensinya tadi, dari gambar tampak samping kanan, tampak depan,
tampak atas, samping kiri, dan tampak bawahnya. Ini harusnya ada gambar garis putus-putus ke bawah yang sampai dan ini nyambung. Terus ini juga. Ini sampai tuh. Ini sudah selesai untuk gambar dimetri. Tadi kemiringan sudutnya adalah 7 derajat dan 42 derajat untuk arah Y, 7 derajat untuk arah X. Ya, ini skalanya 1:1, yang ke arah Y adalah 1:2, yang ke arah Z ini adalah Z 1:1. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.